Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segenap puja syukur senantiasa dan semata-mata kita persembahkan kepada Allah yang telah menciptakan dua belahan bumi dan langit serta mengatur dan menata isi daripada keduanya. Juga Allah masih menghidupkan kita pagi ini setelah kita diwafatkan semalam beberapa saat. Mudah-mudahan kesempatan ini dapat kita manfaatkan sesuai dengan harapan Allah dan Rasul-Nya. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah untuk senantiasa disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ulama salaf dan khalaf, dan seluruh yang setia terhadap sunnah beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sepertinya kurang terasa Ramadan sudah berlalu, 5 Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita yang telah berlalu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang belum selesai diberikan kekuatan iman sebagai pokok sekali untuk dapat kita selesaikan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tausiah kita pada pagi yang berbahagia ini, kembali kita mengulang kaji firman Allah yang tertera di dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat yang ke-5. Surah Yunus ayat 10, surah 10 ayat yang ke-5 sebagai landasan terkait dengan penentuan tahun dan waktu-waktu sebagaimana yang kita lalui di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalik illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Terjemahan bebasnya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Yunus surah ke-10 ayat yang ke-5. Ayat yang senada dengan ayat ini
terdapat dalam beberapa surah yang lain. Antara lain surah ke-17, surah Bani Israel ayat ke-12. Yang ketiga surah Yasin. Surah Yasin surah ke-36 ayat ke-39. Ini supaya nanti di rumah kita buka Al-Quran. Yang saya bacakan tadi surah Yunus surah ke-10 ayat yang ke-5. Dilihat lagi nanti surah ke-17 Bani Israel atau Al-Isra ayat 12. Kemudian surah Yasin surah ke-36 ayat 39 dan 40. Saya harapkan Bapak dan Ibu paling kurang simpan 1-2 surat sampai di rumah dilihat untuk memperkuat pendirian kita. Kenapa ini kita angkat? 1 Ramadan kemarin sama-sama kita maklumi terjadi 2 kubu. Kubu hari Sabtu dan kubu hari Minggu. 1 Ramadan kemarin. Inilah yang perlu kita bekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya punya dasar yang kuat. Yang hari Sabtu inilah dasarnya. Firman Allah ini dasarnya. Itu yang hari Sabtu. Yang hari Minggu dasarnya hadis. Hadis itu sahih juga. Antara lain hadis itu sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa idza umma alaikum faqdurulah. Itu antara lain hadisnya dan ada beberapa buah hadis. Apabila kamu telah melihat bulan, berpuasalah. Sumu, berpuasalah kalian. Liru'yatihi, jika kalian sudah melihat bulan, maksudnya bulan awal Ramadan. Wa aftiru liru'yatihi, berbukalah maksudnya berhari rayalah jika kalian melihat bulan. Dan jika mendung, genapkan Sya'ban 30 hari. Jika mendung menjelang hari raya, genapkan Ramadan 30 hari. Itu ketentuan umum. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mereka yang memulai saumnya, puasanya pada hari Minggu, itulah dasarnya. Apa kalimat yang sangat penting mereka pegang di situ? Liru'yatihi, jika telah melihat bulan. Nah, ini dasar mereka. Kata Rasul, jika telah melihat bulan, telah melihat bulan. Makanya mereka harus melihat. Kalau belum nampak bulan, belum bisa puasa. Karena Rasul mengatakan jika kalian sudah melihat bulan. Jadi walaupun sudah besar bulan itu, ya tidak apa-apa. Nah, ini dasar mereka. Ini dasar mereka. Termasuk dasar Departemen Agama dalam hal ini. Masuk di sana karena dia yang menentukan hitam putih. Mudah-mudahan yang puasa hari Sabtu dan Minggu, dua-duanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Nah, yang memulainya pada hari Sabtu, dasarnya inilah dia. Firman Allah tadi,
antara lain dalam surah Yunus, surah 10 ayat yang kelima ini. Di sini jelaskan, huwallazi, dialah Allah, maksudnya yang telah menjadikan matahari bercahaya. Ya, matahari bercahaya. Wal qamara nura. Kemudian dia menciptakan bulan bersinar, matahari bersinar, bulan bercahaya. Dan dia menetapkan tempat-tempat orbitnya bulan dan matahari itu. Untuk apa ditetapkan tempat-tempat orbitnya? Diatur oleh Allah, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kamu dapat mengetahui bilangan tahun, adadas sinin, bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Itulah kalimat al-hisab, perhitungan waktu. Nah, terkait dengan ilmu hisab ini sudah berkembang pesat hari ini. Sudah berkembang pesat. Terutama kita di Muhammadiyah itu sudah puluhan tahun dipegang ayat ini. Dasarnya mereka membuat imsakia Ramadan berdasarkan firman Allah ini. Terkait dengan hisab, perhitungan waktu. Ini memerlukan ilmu tinggi, ilmu fisika yang tinggi, matematik yang tinggi, ya, karena ilmu pasti. Jadi hisab ini bukan setiap tahun dihisab. Bisa jadi 5 kali Ramadan, 5 kali hari raya, 10 kali Ramadan, 10 kali hari raya, sekali saja hisabnya. Sekali saja hisabnya. Begitu pastinya ilmu pasti itu. Jadi kita di Muhammadiyah insya Allah puluhan tahun sudah mendasarkan pada firman Allah ini. Tadi diingat Yunus ayat 5, Al-Isra 12, Yasin 39 dan 40. Itu disimpan, dibawa pulang sampai di rumah dilihat Al-Quran itu. Supaya kita kokoh pendirian kita. Tidak bisa digeser-geser lagi. Nah, kenapa Departemen Agama menentukan di atas 2 derajat bulan itu, bulan Sabit 1 Ramadan atau 1 Syawal itu di atas 2 derajat, bahkan mungkin sampai ke 4 derajat, 5 derajat. Kenapa? Karena kalimat liru'yatihi, ya, apabila telah melihat bulan. Di bawah 3 derajat itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Apalagi kita jauh ya dari tempat orbit bulan itu sendiri. Mungkin sudah di atas 4 derajat baru bisa dilihat dengan kasat mata. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hisab ini, perhitungan, kita tidak mengambil rumus melihat bulan. Hitungannya saja. Ada rumusnya. Ada tata cara menghitungnya. Ada ilmunya. Ilmu falak. Ilmu hisab. Itu orang-orang yang memang ahlinya duduk di situ. Sehingga bisa bertahun-tahun ke depan sudah ditentukan waktunya. Ilmu perkembangan hari ini, kita lihat contoh dekat saja. Ibu-ibu yang sedang hamil muda apalagi hamil tua.
oleh si dokter spesialis kandungan sudah bisa menentukan, ya, anak ibu laki-laki, anak ibu perempuan, sudah bisa ditentukan. Nampak sama dia dengan kasat mata? Tidak. Nampak dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Dilihatnya dengan kacamata ilmu pengetahuan. Dipastikan perempuan, dipastikan laki-laki. Sudah, kira-kira sudah masuk bulan ke-9, dibawa lagi ke dokter spesialis. Di USG di sana, dilihat. Kira-kira minggu keberapa lahirnya. Kata dokter spesialis kandungan, insya Allah dalam minggu keempat ini Bu. Dilihat, diperiksa dengan ilmu pengetahuan. Minggu keempat bulan ini, siap-siap saja. Itu hanya beda hitungan hari, bahkan hitungan jam saja. Kenapa bisa tahu? Itulah kacamata ilmu pengetahuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bakali supaya tidak heran kenapa, tidak marah-marah kenapa bisa begitu. Nah, dasarnya tadi mereka pegang hadis, kita pegang ayat. Nah, mereka pegang hadis, kita pegang ayat. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira mana yang duluan? Apakah hadis dari mulut Rasul atau turunnya ayat-ayat terkait hisab ini? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Logikanya kita pahami duluan hadis. Kenapa? Kalau duluan ayat, tidak mungkin Rasul ya meninggalkan ayat. Tidak mungkin. Mengutamakan hadis, menomorduakan ayat. Ini terkait dengan asbabul urud. Apa itu asbabul urud? Sebab-sebab lahir hadis dari mulut Rasul. Apa sebabnya? Apa yang melatar belakangnya? Itu disebut asbabul urud. Kalau ayat, asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat. Nah, jadi ada asbabnya, sebahagian tidak ada asbab. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan hisab ini, itu ilmu pasti yang tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, kita di Muhammadiyah insya Allah berpegang pada ilmu hisab. Hisab itu tidak berorientasi kepada derajat-derajat. Tidak berorientasi kepada derajat-derajat. 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Tidak. Tapi kita berpegang pada ilmu hisab tadi. Nah, kalau kita melihat dalam imsakiyah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama juga yang mengeluarkan, ya, mereka juga tahu ilmu ini, ada orang mereka, tapi mengutamakan hadis di atas ayat. Itu saja bedanya. Mereka mengutamakan hadis di atas ayat. Kita mengutamakan ayat di atas hadis. Itu bedanya. Nah, kita asal saja sudah terjadi ijtimah pada jam berapa, menit keberapa, itu sudah dihitung 1 Ramadan. Sudah dihitung bulan Ramadan. Contoh, kemarin dalam imsakiyah yang diedarkan oleh Departemen Agama melalui Kemenak Simelu, di-share ke dalam HP banyak orang, terjadi ijtimah 1 Ramadan. Apa itu ijtimah? Nah, supaya juga istilah ini kita simpan.
Apa itu ijtima? Dempetnya Syawal, apa itu? Dempetnya Sya'ban dengan Ramadan. Begini kurang lebih. Dempetnya begini, Sya'ban dengan Ramadan. Itu namanya ijtima. Namanya ijtima. Terjadi pergeseran begini, terjadi pergeseran begini, sudah kemari, sudah dihitung masuk Ramadan. Asal sudah bergeser dari ijtima itu, sudah dihitung Ramadan. Itu yang kita pegang. Bukan derajat-derajat. Kalau umpamanya pakai derajat, ini Sya'ban, ini Ramadan. Sudah begini jaraknya, belum juga dihitung Ramadan. Yang diantara ini, apa namanya kira-kira? Itu logikanya begitu. Sudah pisah begini, baru diakui oleh Departemen Agama, sudah di sini, sudah umpamanya sudah 3-4 derajat. Nah, yang diantara ini apa namanya ini? Kalau bukan Ramadan. Nah, ini yang dipegang oleh kita Muhammadiyah. Asal sudah bergeser, ya sudah terjadi ijtima, selesai masalah. Nah, kita lihat dalam Imsakiyah kemarin, terjadinya ijtima awal Ramadan pada hari Jumat. Pada hari Jumat pukul 13:24. Terjadinya ijtima itu pukul 13. Pukul berapa ibu-ibu? Pukul 13? Pukul 1. Pukul 1:24, hampir setengah 2. Terjadi pergeseran ijtima. Nah, setengah 2 sudah dihitung Ramadan. Itu setengah 2 hari Jumat itu sudah dihitung Ramadan. Tidak boleh lagi kita katakan Sya'ban. Tak boleh lagi. Habis Sya'ban, bersih. Sudah masuk Ramadan. Nah, lagi-lagi saya sampaikan kesekian kalinya, jika saja ada syariatnya, boleh berpuasa jam per jam, boleh berpuasa jam per jam, pada hari Jumat itu, sore Jumat itu dari setengah 2, kita sudah harus berpuasa kurang lebih 6 jam. Kurang lebih 6 jam. Kita hitung. Setengah 3. Dari setengah 2, setengah 1 jam. Setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7. Setengah 7, 5 jam. Tidak kurang kita harus berpuasa. Itu hari Jumat kemarin. Belum Sabtunya. Sore Jumat dari setengah 2 itu, kalau bisa atau ada aturan syar'inya, dibenarkan puasa jam per jam, kita sudah harus puasa 6 atau 5 jam Jumat kemarin. Apalagi hari Sabtunya. Sudah berapa umur bulan itu? Dari setengah 2, katakan saja begitu, sampai keesokan harinya itu, berapa sudah perhitungan bulan itu? Sudah lebih 24 jam umur bulan itu. Sudah lebih 24 jam umur bulan itu. Bayangkan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang perlu kita sampaikan sebagai tambahan ilmu kita ke depan. Jadi yang penting nanti Bapak dan Ibu, begitu keluar Imsakiyah dari Departemen Agama umpamanya, ataupun dari mana-mana, yang penting kuat dasarnya, lihat ijtima'nya. Lihat ijtima'nya. Awal Ramadan, ijtima' awal Ramadan jatuh pada, nah, titik 2 di situ. Hari Jumat umpamanya pukul 1:24. Itu saja yang penting dihitung.
Tidak perlu melihat bulan. Tidak perlu melihat bulan pergi capek-capek ke pantai kemana-mana melihat bulan. Berapa jarak kita dengan bulan? Ya, yang kita andalkan paling-paling teropong. Sedikit mendung sudah tidak nampak lagi. Nah, jadi saya pikir memang harus kita utamakan ayat ini. Dan sepertinya saya yakin memang duluan hadis dari mulut Rasul baru turun ayat. Nah, kalau terjadi seperti itu, sebenarnya itu boleh dinasakh. Ayat itu boleh menasakh hadis. Boleh menstibek hadis. Yang tidak boleh hadis menstibek ayat. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau ayat menghapus hadis boleh. Dan Rasul tidak salah. Sangat boleh jadi Rasul mengucapkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ayat hisab ini belum turun. Sangat boleh jadi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tambahan ilmu kita ke depan. Menjadi tambahan ilmu kita ke depan. Kalau terus kita mengambil hadis tadi, sama dengan kita menginjak ilmu pengetahuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan itu, seiring dengan itu syariat itu jalan. Ilmu pengetahuan hari ini, anak kita di Mekah, anak kita di Madinah, anak kita di Turki, sedang kuliah hari ini di sana. Apakah mereka itu sehat? Mereka itu gemuk? Mereka itu kurus? Dapat kita lihat dalam HP. Lewat HP saja kita lihat. Oh, sehat, gembira kita, senang, berkilat wajah anak kita. Ya, bertambah besar wajahnya, ceria wajahnya. Ya, lewat video call. Kita lihat. Berapa ribu meter, kilometer dari sini. Ke Mekah itu saja dari sini, dari Simelu ini, kurang lebih 6.500 mil, tidak kurang. 6.500 mil, tidak kurang dari sini ke Mekah. Tapi begitu kita telepon anak kita, begitu kita lihat wajahnya, detik itu juga muncul wajahnya. Senang kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hampir 7.000 mil jauhnya bisa seketika muncul anak kita di situ, dan itu pasti yang itu adalah anak kita. Kenapa bisa? Itulah ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada lagi dinding dunia ini, tidak ada lagi batas dunia hari ini. Kenapa tidak ada batas? Ilmu pengetahuan yang menjawab. Makanya ilmu pengetahuan ini jangan kita injak. Jangan diinjak ilmu pengetahuan itu. Kita junjung ilmu pengetahuan itu. Nah, menjunjung ilmu pengetahuan terkait dengan awal Ramadan, itulah ilmu hisab tadi jawabannya. Itulah. Ini ke depan jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita sampaikan, yang penting nanti dilihat dalam imsakiyah, yang hari apa, jam berapa, menit ke berapa, yang terjadi ijtima awal Ramadan. Dempetnya akhir Sya'ban dan awal Ramadan. Itu yang penting, bukan berapa hitungannya. 2 derajat, 3 derajat, itu tidak begitu penting. Kalau dulu ya, di masa Rasul itu ya. Kenapa? Masih bodoh dunia waktu itu. Masih bodoh dunia. Belum berkembang ilmu pengetahuan. Baru lahir. Katakan saja seorang bayi baru lahir, apa yang tahu? Belum berkembang ilmu pengetahuan. Wajar Rasul mengatakan, puasalah kalian jika kalian telah melihat bulan. Wajar itu. Tapi hari ini masih konteks itu yang kita pakai, sudah ketinggalan zaman kita. Ketinggalan zaman. Dan kita sudah melecehkan berkembangnya ilmu pengetahuan. Saya pikir jamaah yang dimuliakan Allah cukup menjadi dasar kita ke depan. Kapan kita puasa, atas dasar apa?
Inilah ilmu hisab. Kita ulang dasar hisab ini, perhitungan waktu yang tertera paling kurang dalam beberapa surah. Pertama Yunus surah 10 ayat 5, yang kedua surah 17 Bani Israel ayat 12, dan surah Yasin surah 36 ayat 39 dan 40. Bermanfaat adanya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.